Rizka. Hadir Bu. Nailul. Sakit, Bu. Bu. Sakit ya. Jadi ada satu orang yang tidak hadir ya hari ini. Ya, Ibu. Nah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, Ibu mau nampilin satu video nih. Kalian nanti bisa tebak-tebak nih materi pembelajaran kita hari ini apa. Tapi kenapa rakyatnya seperti dibiarkan sendiri? Papua memang bagian dari Indonesia, tapi kenapa rakyatnya seperti dibiarkan sendiri? Di pedalaman Papua, rakyatnya menderita. Bantuan dari pemerintah pusat memang ada, tapi sering enggak sampai ke rakyat. Uangnya malah dikorupsi pejabat lokal untuk berfoya-foya. Sementara rakyatnya kelaparan, sakit, dan putus sekolah. Gak heran kalau banyak warga yang akhirnya tertujuh masuk OPM. Bukan karena benci Indonesia, tapi karena merasa ditelantarkan. Satu-satunya yang masih hadir dan dihormati adalah TNI. Mereka bukan cuma jaga keamanan, tapi jadi guru dadakan dan jadi petugas kesehatan seadanya. Papua nggak butuh janji politik, mereka cuma untuk pejabat daerah yang nggak korup. Nah, dari video itu, kira-kira ada bisa nebak materi kita hari ini apa? Bu. Kedudukan dan peran pemerintahan pusat, Bu. Ada lagi? Bu. Kedudukan dan peran pemerintah, Bu. Ada lagi? Ya Bu, tentang pemerintah daerah di Papua atau Indonesia Bu. Nah, jawaban kalian hampir benar semua nih. Jadi, materi kita hari ini adalah kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Nah, berbicara tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah nih, apa yang kalian ketahui tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Ada yang bisa jawab? Bu. Menurut saya, pemerintah pusat itu yang mengatur seluruh negara, sedangkan pemerintah daerah cuma mengurus di wilayahnya saja. Pemerintah pusat bikin kebijakan besar, terus pemerintah daerah yang jalan di daerah tersebut, Bu. Wah, bagus sekali ya. Ada lagi? Saya, Bu. Kalau menurut saya, kedudukan pemerintah pusat itu lebih tinggi dari daerah karena pusat yang punya wewenang utama, tapi daerah juga punya tugas sendiri kayak mengurus pendidikan dan juga kesehatan masyarakat, Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi, Gimana anak-anak? Udah pada siap nih? Udah, Bu. Siapa yang duluan tampil nih? Bapak kami, Bu. Boleh silakan. Kami, Bu. Kami, Bu. Kelompok satu, Bu. Terbaik dari kelompok kami itu fungsi pemerintahan pusat, yang dimana di sini fungsi jelaskan 3 fungsi utama pemerintah pusat, yang mana ada pelayan, pengaturan, dan juga pemberdayaan. Yang dimana di sini fungsi pelayanan, nah dimana pemerintah pusat itu wajib melayani masyarakat tanpa diskriminasi seperti pelayanan administrasi, kependudukan, atau bantuan sosial. Yang kedua itu ada fungsi pengaturan, yang dimana pemerintah membuat kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat, misalnya peraturan lalu lintas atau aturan pajak. Yang ketiga ada fungsi pemberdayaan, yang dimana pemerintah membantu masyarakat agar mandiri, misalnya dengan program pelatihan UMKM atau beasiswa pendidikan. nah, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dulu, Nah, jadi kita sudah tahu nih bahwa pemerintahan itu memiliki 3 fungsi. Yang dimana ada fungsi pemberdayaan, fungsi kedudukan dan pemerintah pusat, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Nah, ada lagi? Nah, silakan. Baik, kami dari kelompok 3, kami membahas tentang kedudukan dan kewenangan pemerintah daerah. Jadi, pertanyaan pertama itu jelaskan kedudukan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jawabannya, kedudukan pemerintahan daerah menegakkan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas persatuan dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Yang kedua, sebutkan contoh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota.
lagi nih? Ada kelompok dua. Nah, kelompok yang mana lagi? Nah, jadi kami dari kelompok 2 itu membahas tentang kewenangan dan tujuan pemerintahan pusat. Mana pertanyaan pertama itu bukan yang menjelaskan kewenangan pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jadi jawabannya kewenangan pemerintahan pusat meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional, pengelolaan keuangan negara, pembinaan sumber daya manusia dan alam, serta konservasi standarisasi nasional. Nah, yang kedua, apa tidak perlu memberikan kewenangan tersebut? Tujuannya itu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, mendorong demokratisasi, menghargai nilai lokal dan nasional, serta memanfaatkan potensi bangsa secara optimal. Oke, bagus sekali ya anak-anak semua. Tinggal mengumpulkan itu. Baik, di sini kami kelompok 4 membahas tentang indikator dan sikap aparatur pemerintahan. Yang dimana pertanyaan pertamanya, apa saja indikator keberhasilan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah? Jawabannya, indikator keberhasilan. Yang pertama itu tercapainya keseimbangan pembangunan antara daerah dan nasional. Yang kedua, pelayanan pemerintah yang adil dan merata. Yang ketiga, ada pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pertanyaan kedua, sikap apa yang harus dimiliki aparatur pusat dan daerah untuk mewujudkan indikator tersebut? Jawabannya, yang pertama itu kapabilitas atau memiliki kemampuan kerja. Yang kedua, integritas atau kejujuran dan beretika. Yang ketiga, stabilitas atau mampu diterima masyarakat. Dan yang terakhir, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dan transparan. Nah, baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu rasa kalian udah paham ya tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, Ibu mau tahu nih, kalian semua udah benar-benar paham gak tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Jadi Ibu bakal kasih soal dan kalian nanti bakal jawab soalnya, nanti jawabannya dibuat ke depannya. Soal yang kalian bisa isi soalnya di kertas buku masing-masing, nanti kumpul ke depan ya. Waktu 5 menit aja. Soalnya itu sudah siap Bu? Sudah siap semua? Sudah. Itu guys, kalau dikumpulkan semua jawabannya. Guys. Bentar ya, Ibu cek dulu. Jawaban kalian bagus-bagus semua ya. Ibu rasa kalian udah memahami materi kita hari ini, yaitu tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, setelah pembelajaran kita hari ini, siapa nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Silakan. hubungan antara pemerintah pusat dan juga daerah itu bersifat koordinatif, dan di mana dia tuh saling melengkapi, dan pemerintah pusat juga memberikan pedoman dan pengawasan, sementara pemerintah daerah menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan
lokal. Nah, bagus. Ada lagi? Saya Bu, di sini saya akan menyimpulkan tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah memiliki kedudukan sebagai pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bu. Ada lagi? Saya Bu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat koordinatif dan saling melengkapi, di mana pemerintah pusat memberikan pedoman dan pengawasan, sementara pemerintah daerah menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dan kondisi dan kebutuhan lokal. Nah, bagus sekali. Beri tepuk tangan yang terlebih dahulu nih. Jadi, benar sekali nih apa yang Bunda Dari sampaikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sangat penting bagi negara kita ini. Nah, karena materi kita hari ini udah selesai nih, pembelajaran kita cuma sampai di sini. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.